Jadi setiap kali proses talqin, kadang malaikat turun karena ada yang ditanamkan oleh seorang mursyid kepada orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi saksi. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tiga saksi. Nah, jadi kata guru kita, Islam itu harus disaksikan oleh tiga saksi. Allah, malaikat, dan ulul ilmi, ahli ilmu. Ya. Dan ini hanya terjadi dalam proses namanya talqin. Berarti seseorang yang belum ditalqin, kata guru kita, boro-boro hajinya mabrur, sholatnya aja nggak mabrur, zakatnya nggak mabrur, haji, syahadahnya nggak mabrur, belum mabrur, ya, puasanya nggak mabrur, boro-boro hajinya mabrur, ya. Maka untuk bisa itu supaya mabrur semua diterima, madi baik, hajinya mabrur, semuanya mabrur, talqin, ya, talqin. Maka kita ini luar biasa. Bukan asal-asalan guru kita melarang kita, ikhwan, nggak boleh makmum kepada orang yang belum ditalqin. Itu tegas guru kita. Nggak boleh makmum kepada orang yang belum ditalqin. Kenapa? Goflah, udah pasti. Ya. Kita harus makmum. Seringkali guru kita mengatakan para Syekh Mursyid yang hadir pada markab online internasional pada pagi hari ini. Di antaranya adalah Romo Yai Mahya, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Bapak Profesor Dr. Ahmad Hidayat, Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Fiatno. Wabil khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini. Ibu Haja Nur Hidayah Anja dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui pengersa apa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di tanggal 8 bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Dan insya Allah, alhamdulillah, ikhwan yang tidak berhalangan pada pagi ini melaksanakan ibadah puasa. Nah, karena juga dikuatkan oleh maklumat dari guru kita. Guru kita memberikan maklumat, kita suruh berpuasa di 2 hari, yaitu hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari Arafah. Sekali lagi, insya Allah kita yang tidak berhalangan, kita ngikut kepada guru kita, ngikut sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hari Tarwiyah yang kita hadapi ini, kalau kita lihat maknanya, hari Tarwiyah itu artinya merenung. Artinya adalah berpikir. Kenapa? Ini banyak riwayat yang menjelaskan tentang kenapa tanggal 8 ini dikatakan hari Tarwiyah. Salah satu yang populer adalah karena pada hari ini Nabi Ibrahim alaihissalam masih merenung, masih ragu, masih berpikir apakah perintah untuk menyembelih anaknya itu dari Allah atau dari setan. Ya. Dalam riwayat Nabi Ibrahim itu 3 kali. Pada malam ke-7 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim juga bermimpi untuk disuruh menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tidak merespon. Ini mah setan. Tapi pada hari Tarwiyah malam ke-8, ini juga kembali mimpi. Mimpi yang sama. Tapi Nabi Ibrahim belum yakin. Ya, masih belum yakin loh. Kok mimpi lagi? Nah, ini memang dari Allah apa dari setan? Masih ragu, masih merenung, masih berpikir. Ternyata pada malam berikutnya, malam hari Arafah, malam tanggal 9,
itu ternyata bermimpi lagi 3 kali. 3 kali berturut-turut mimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya pada Abi Ibrahim mengambil kesimpulan, ini bukan dari setan. Ini adalah dari Allah. Wahyu dari Allah untuk diberi untuk kepada Nabi Ibrahim. Maka di tanggal 10 Zulhijjah itulah terjadi penyembelihan Nabiullah Ibrahim terhadap anaknya Ismail yang pada akhirnya diganti dengan kambing kibas. Nah, dan sekarang menjadi syariat bagi umat Islam bahwa di Idul Adha disunahkan sunnah muakkad bagi yang punya keluasan rizki untuk melaksanakan kurban hewan. Ya, kalau mampu pakai onta, kalau nggak mampu pakai sapi atau kerbau. Kalau nggak mampu pakai kambing. Nah, ini. Bahkan kata Ibnu Abbas, kalau kambing juga nggak punya, nggak ada, udah motong ayam aja, korban ayam jago. Kenapa itu perlu? Kata Ibnu Abbas, kalau kita korban meskipun itu kita mampunya ayam, paling tidak nanti di hari Lebaran Idul Adha di rumah kita punya daging. Karena di rumah kita punya daging, kita nggak ngarepin daging dari luar. Nggak ngarepin, nggak berharap banget mendapatkan daging kurban dari masjid, dari musola, dari tetangga, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada daging di rumah kita, meskipun ayam, ya nanti kalau misalnya dapat dikirim daging, alhamdulillah. Nggak dikirim juga, ya kita punya daging. Ini memutus tomak, memutus berharap supaya tidak diberi oleh orang lain. Ya. Sebab terkadang gitu kita di rumah sudah nggak ada apa-apa, kita ngarepin dari masjid, kita ngarepin dari tetangga. Ternyata yang diarepin nggak datang. Maka hari Idul Adha, hari yang mestinya senang-senang jadi kecewa. Nah, maka Ibnu Abbas memperbolehkan. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau memang kambing yang nggak punya, udah motong ayam saja. Biar kita nggak tomah di hari Idul Adha. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, para ikhwan sebagian besar yang sekali lagi yang tidak berhalangan, kita akan melaksanakan puasa hari ini dan sampai hari esok. Sampai nanti hari Idul Adha kita tetap puasa, tapi berbuka setelah kita selesai sholat Idul Adha. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tabarok kitab Fadailul Syuhur yang ditulis oleh guru kita. Di dalam bulan Dzulhijjah huruf yang ketiga adalah alif. Wa amal alifu fi hada syahri al-Islam. Wal muradu bi akhadu maratibil wusuli ilallah minal marakhilis salasati. Wa ya al-Islam wal iman wal ihsan. Huruf yang ketiga oleh guru kita dijelaskan adalah alifnya al-Islam. Alifnya itu Islam. Ya, ini guru kita luar biasa. Ya, pembahasan Islam ini dicantumkan dalam maklumat. Guru kita di dalam maklumat itu menyampaikan bahwa kalimat Islam, Islam itu orangnya namanya Muslim. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Kata-kata muslimun dalam Al-Quran, dalam maklumat guru kita, Allah sebutkan 15 kali. Kata muslimin, ya, muslimun 15 kali. Kata kalian minal muslimin, ini 21 kali. Kalimat muslimat yang merupakan untuk perempuan 2 kali. Ya. Jadi diulang-ulang muslimin. Nah, tapi guru kita mengingatkan.
Semua yang telah masuk Islam, semua yang telah masuk Islam, semua yang telah masuk Islam diulang-ulang maklumat itu. Semua yang telah masuk Islam, semua yang telah masuk Islam, semua yang masuk Islam lewat pintu masuk. Jadi yang masuk Islam itu lewat pintu masuk. Lewat pintu masuk, lewat pintu masuk, mesti lewat pintu. Ya. Mesti lewat pintu. Jadi masuk Islamnya mesti lewat pintu. Jangan merasa bangga dengan Islam yang ada di KTP. Ya, mesti lewat pintu. Ya, mesti lewat pintu yang disaksikan oleh 3 saksi. Ya, jadi masuk Islam itu mesti disaksikan oleh 3 saksi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1, malaikat, 2, yang ketiga adalah ahli ilmu, ulul ilmi. Jadi nggak sekedar Islam. Jadi orang Islam itu adalah orang yang sudah masuk Islam itu mesti lewat pintu. Ya, mesti lewat pintu, harus disaksikan oleh 3 saksi, Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Ini Islam yang benar begini. Ya. Makanya kita di dalam sholat tahajud kan disuruh baca surat Ali Imran. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Ya. Jadi syahidallah, Allah menyatakan, Allah menyaksikan bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga mengatakan demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi keislaman kita ini harus disaksikan oleh Allah, oleh malaikat, dan ulul ilmi. Ini saksi. Jadi jangan bangga dengan saya kan udah Islam nih, lihat KTP-nya Islam. Saksimu siapa? Ya. Dan untuk bisa menjadikan Allah, malaikat, dan ahli ilmu ini menjadi saksi, nggak ada lagi prosesnya adalah talqin. Ya. Harus proses talqin supaya keislaman kita disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh ulul ilmi. Makanya ada kisah yang populer. Ya, ada sebagian wakil talqin, yang ada seorang wakil talqin yang ketika memberikan talqin bikin mewakili guru mursyid, ketika dipinjam mulutnya untuk menyampaikan talqin dari guru mursyid kepada para orang yang mayyasya, orang dikehendaki oleh Allah. Padahal yang ditalqin itu 2-3 orang. Ya. Tapi wakil talqin ini diperlihatkan oleh Allah, ternyata di belakang orang yang mau ditalqin ini ada makhluk berpakaian putih-putih baris secara rapih di belakangnya. Jadi ada makhluk di belakang orang yang ditalqin ini, baris makhluk yang berpakaian putih yang sangat rapi. Paling ujung, paling belakang, di situ ada Aba Aos, ada Aba Anom, ada Aba Sepuh, dan ada yang lainnya. Ya, dalam proses talqin. Nah, ternyata ini selalu terjadi begitu. Ketika proses talqin selalu begitu. Padahal yang ditalqin paling 2-3 orang. Tapi ternyata di belakangnya itu banyak makhluk-makhluk Allah yang berbaju putih. Baris dengan rapi dan adab yang luar biasa. Tetapi wakil talqin ini pengen nanya ke Abah langsung.
tidak berani, maka mewakilkan kepada seorang wakil talqin yang juga dekat-dekat dengan Allah. Maksudnya ini siapa? Yang ditalkin itu dua orang. Lalu yang berbaris di belakang yang pakaian putih ini siapa? Ya. Dia mau tanya langsung kepada Allah, nggak mampu bicara. Ya, khawatir lidahnya keluh. Ya, kita di hadapan Allah kan kadang-kadang dari rumah pengen ngomong ini, tapi terkadang sampai di hadapan Allah kita nggak bisa ngomong. Nah, makanya diwakilkan kepada seseorang, wakil takin yang juga dekat dengan Allah. Akhirnya ditanyakan, Abah mohon maaf, ada pertanyaan dari wakil talkin. Karena wakil talkin ini ketika mentalkin, ternyata di belakang orang yang talkin itu banyak itu makhluk berbaju putih, di belakangnya baris dengan rapi. Sebenarnya siapa itu Abah? Siapa itu beliau-beliau itu siapa? Ya, Abah merenung tawajuh sebentar, kemudian Abah membaca surat Al-Qadar. Ya, membaca surat Al-Qadar kata Abah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Jadi pas ayat tanazzalul malaikatu waruh ini dikencangkan, ya, nadanya dikencangkan dari awalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr pas tanazzalul malaikatu waruh. Akhirnya wakil yang ini paham, oh ternyata yang di belakang itu adalah para malaikat, ya. Jadi para malaikat, kenapa malaikat turun? Karena Lailatul Qadar ada yang turun kepada hamba seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ternyata setiap ada proses talqin, malaikat turun, tanazzalul malaikatu. Ngapain malaikat turun? Karena ada yang turun kepada kolbu seseorang yang dikehendaki oleh Allah dari guru mursyid melalui wakil talqin. Ya. Jadi makanya malaikat turun. Nah, inilah yang dimaksud oleh guru kita pengersa apa? Keislaman kita harus disaksikan oleh Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Siapa ulul ilmi? Ya tentunya guru kita. Ya, guru kita pengersa apa? Guru-guru kita yang juga menjadi saksi. Nah, kalau keislaman kita sudah disaksikan oleh Allah, malaikat, dan ulul ilmi, inilah Islam yang sebenarnya. Ya, tanpa dalam adanya proses talqin tidak akan terjadi itu. Tanpa adanya yang turun kepada qalbu man yasha Allah. Tanpa adanya proses yang diturunkan kepada qalbunya seseorang dikehendaki oleh Allah, mustahil malaikat turun. Ya, malaikat menjadi saksi nggak bakalan. Malaikat itu hanya turun ketika ada terjadi Lailatul Qadar. Ya. Jadi setiap kali proses talqin ada malaikat turun karena ada yang ditanamkan oleh seorang mursyid kepada orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi saksi. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tiga saksi. Ya. Jadi kata guru kita, Islam itu harus disaksikan oleh tiga saksi. Allah, malaikat, dan ulul ilmi, ahli ilmu. Ya. Dan ini hanya terjadi dalam proses namanya talqin. Berarti seseorang yang belum ditalqin, kata guru kita, boro-boro hajinya mabrur, sholatnya aja nggak mabrur, zakatnya nggak mabrur, syahadahnya nggak mabrur, belum mabrur, ya.
puasanya nggak mabrur, boro-boro hajinya mabrur. Ya. Maka untuk bisa itu supaya mabrur semua diterima, mau dibaik, hajinya mabrur, semuanya mabrur, talkin. Ya. Talkin. Maka kita ini luar biasa. Bukan asal-asalan guru kita melarang kita, ikhwan, nggak boleh makmum kepada orang yang belum ditalkin. Itu tegas guru kita. Nggak boleh makmum kepada orang yang belum ditalkin. Kenapa? Goflah, udah pasti. Ya. Kita harus makmum. Seringkali guru kita mengatakan, kita bermakmum kepada rojulun soleh. Sholat kita, puasa kita, ibadah yang lain kita bermakmum kepada rojulun soleh. Pasti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa rajulun saleh? Guru mursyid kita. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.